Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Kita berjumpa lagi pada pagi hari Jumat ini. Kalau saya tidak salah di tanggal 10 Januari 2024. Jadi kajian kita sudah mulai menukik ke dalam diri. Kalau keluar diri sudah. Sekarang kita menukik ke dalam diri. Nah, itu. Pada beberapa kajian terdahulu saya pernah menyampaikan tentang kembali kepada kesejatian diri. Artinya saya mengajak kita semua itu untuk mengenal kembali kepada kesejatian diri. Seketika kita ingin mencari Allah, ingin bertemu dengan Allah, ingin berhadapan langsung dengan Allah, maka kita berjuang untuknya. Sikap itu menunjukkan kalau kita belum mengenal Allah. Belum, saudaraku. Karena Allah itu maha. Kalau dia adalah awal, dia adalah maha awal. Arti dia mengawali. Kalau dia akhir, dia adalah maha akhir. Yaitu mengakhiri. Kalau dia batin, dia maha batin. Yaitu membatinkan. Kalau dia zohir, dia maha zohir, yaitu menyatakan. Yang dinyatakan siapa? Dirinya, saudaraku. Allah itu maha nyata. Saking nyatanya, kita tidak bisa mendengar suaranya, tidak bisa melihat kepadanya, tidak bisa merasakan keberadaannya. Saking nyatanya. Kita terhijab, kita terselubung, kita tertutup. Oleh siapa? Oleh pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan tentang diri kita dan Allah. Padahal kita bersaksi. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan, kecuali Allah lah dianya. Aku bersaksi loh. Kalau memang kita bersaksi, bagaimana Allah dilihat? Bagaimana Allah didengar? Bagaimana Allah dirasakan? Kapan? Di mana? Coba dijelaskan. Tidak terjelaskan. Tidak terkatakan. Berarti persaksian kita adalah persaksian palsu. Berarti agama kita adalah agama palsu, alias berbohong. Ini Allah yang mengatakan, bukan saya. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Adakah kamu, wahai Abu Fikri, wahai saudara-saudaraku semuanya, melihat orang yang berbohong dalam beragama? Dia tidak melihat, dia tidak mendengar, dia tidak berhadapan, dia tidak tahu, ngomong tahu. Bersaksi pula lagi. Ada enggak kelihatan? Ketemu enggak dengan orang itu? Ya ketemulah. Karena orang itu adalah kita sendiri lah. Kita ini adalah berbohong dan beragama, saudaraku. Selama kita mengatakan kata yang kita tidak tahu.
Tapi kalau kita tahu apa yang kita katakan, kita mengerti, kita paham, tidak berbohong lagi. Padahal Allah berkata, wa iza sa'alaka anni kul inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, tentang aku, katakanlah aku sangat dekat. Aku dekat, bahkan sangat dekat. Ayo, para penyaksi, di mana Allah? Di mana makom Allah? Di mana kedekatannya dengan kita? Yang konon kabarnya, dekatnya kita dengan Allah itu jauh tidak berjarak, dekat tidak berperantara. Sangat dekat. Nah, hijab yang menjadikan kita lupa dengan kisah ini adalah kita mengatakan adanya kita. Kita menyatakan keberadaan kita. Kita katakan kita ini ada. Padahal kita ini tidak ada. Tidak ada kita ini. Yang ada itu cuma satu. Yaitu Esa. Dia adalah Allah. Apa buktinya Pak Bu Fikri? Itu dia. Ya buktinya itu tadi. Seketika kita bersuara, berkata, berbuat, bisa kita melakukan itu tanpa tubuh? Tidak bisa. Harus pakai tubuh. Kalau tidak pakai tubuh, tidak bisa. Siapa yang menjadikan tubuh? Membentuk dan mengukirnya? Kitakah? Tidak. Allah. Dia mengatakan Allah yang menjadikan kamu di dalam rahmi ibumu. Dalam bahasa yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Yang membentuk rupamu, jenismu seketika dalam kandunganmu seperti apa yang dia kehendaki. Gitu kan? Bentuk kita laki-laki, perempuan, gemuk, kurus, tinggi, pendek, hitam, putih, termasuk komponen fisik dalam dia semua. Loh, kok dia yang menjadikan kita mengatakan itu kita? Berani kita mengklaim hak cipta dia. Dia yang membuat, dia menjadikan, dia menciptakan. Setelah jadi, kita katakan itu kita. Dia saja tidak mengatakan itu. Tidak boleh. Kita mengklaim hak ciptanya Allah, tidak boleh. Apalagi mengatakan kita adalah kita. Tidak ada informasi itu. Tidak ada. Nah, ternyata tubuh itu bersuara, berkata, berbuat, bergerak. Siapa yang bersuara, yang berkata, yang berbuat pada tubuh? Siapa? Oh, itu kan kita, Pak Bu Fikri. Namanya ruh. Nanti dulu. Tanyakan kepada Allah. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Seketika sempurna batang tubuh itu, maka kusempurnakan dianya dengan cara ditiupkan ruhku ke dalamnya. Siapa? Ruhku ke dalamnya. Ruhnya Allah. Ruhnya Allah. Ruh itulah yang mendengar di telinga, melihat di mata, mencium di hidung, bersuara, berkata di lidah, berpikir di otak, merasa di hati, bergerak di tubuh. Belum kita, saudara. Bukan kita, saudara. Jelas? Nah, ruhku itulah yang saya katakan ibarat samudra luas yang rasa airnya adalah asin. Kita ambil satu gelas, kita bawa pulang, letakkan di atas meja. Apakah beda rasa air ini, zat air ini, sifat air ini dengan rasa, zat dan sifat air di samudra yang disebut dengan laut tadi? Berbedakah?
Ya tidaklah, tidak berbeda. Rasanya sama, zatnya sama, sifatnya sama. Hanya berbeda volume, tempatnya itu. Kalau lautan itu di samudra itu luas, meliputi bagian daripada bumi. Kalau ini atas meja kita, gelas. Namun apapun alasannya, perbedaan luas dan sempit itu sebenarnya pada pemikiran, pada perasaan, pada penilaian kita yang belum sampai ke tingkat Sidratul Muntaha, pucuk kesadaran. Kalau kita sadar, tentu dia tidak dikuasai oleh ruang dan waktu. Dia adalah satu kesatuan yang nyata, tapi tak nyata bagi kita yang belum sampai kepada Sidratul Muntaha. Nah, di sini kan jelas nih, tidak ada kita, tidak ada Anda, tidak ada saya. Yang ada adalah tubuh yang dibuat oleh Allah, daripada Allah itu sendiri. Isinya adalah ruh Allah, inti daripada Allah, bagian daripada Allah. Dia bersuara, dia berkata, dia berbuat. Dia mendengar, dia melihat, dia mencium. Dia berpikir. Semuanya adalah ruhullah. Itu yang melakukannya. Nah, ini saya sampaikan, saya ulangi ceritanya biar mantap. Biar jernih. Kalau Allah itu satu-satunya yang ada, tidak ada selain Allah. Nah, jadi keberadaan yang lain selain pada dia itu adalah wujud daripada kodrat dan irodatnya. Wujud dari kuasa dan kehendaknya. Dia berkuasa, dia berkehendak. Apa kehendaknya? Menzohirkan daripadanya sifat. Itulah Muhammad. Melahirkan daripada Muhammad 4 pasal. Satu diantaranya adalah asma atau nama, itu mukmin. Melahirkan materi atau jasad tubuh badan, itulah tubuh. Itulah if'al. Itu kodrat dan iradatnya. Jadi langit, bumi beserta isinya, termasuk apapun terjadi di dalamnya, itulah kodrat dan iradatnya. Itulah kenyataannya. Terdengarkah? Terdengar. Terlihatkah? Terlihat. Terasakah? Terasa. Ternyata Allah itu nyata, saudaraku. Allah itu nyata, tidak tersembunyi dia. Seketika kita meniadakan keberadaan kita dalam rasa kita, baru dia nyata. Itu. Nah, inilah dasar. Dasar untuk kita memulai memahami senandung bintang yang mengatakan bahwasanya aku adalah cahaya yang gemerlap, yang indah, berkedip-kedip. Tapi aku tidak nyata. Namun aku ingin nyata, kata bintang. Mohon kepada Allah dijadikan malam, dijadikan gelap, supaya aku nyata, sinarnya, cahayanya, berkedip-kedipnya, sehingga indah aku dalam pandangan manusia di tengah malam. Nah, oleh Allah dijadikanlah malam, dijadikanlah gelap. Untuk apa? Untuk menyatakan cahaya bintang, ya, cahaya matahari, cahaya bulan di alam semesta. Kalau tidak ada malam, kalau tidak ada gelap, maka cahaya bintang, cahaya matahari, cahaya bulan itu tidak nyata, saudaraku. Gelap itulah sisi yang selama ini kita benci, kita tidak suka. Kenapa? Karena gelap itulah simbol keburukan, kejahatan, ketidakbaikan. Padahal dia yang menentukan. Nyatanya seberkas sinar, seberkas cahaya,
cahaya Allah, cahaya Rasul, cahaya diri kita, cahaya alam semesta. Begitu cara kita memandangnya. Nah, kisah ini merembet kepada sejarah-sejarah. Misalnya sejarah Nabi Yusuf. Ya, sejarah Nabi Yusuf. Tidak ada orang yang mengatakan bahwa kakak Yusuf itu adalah orang baik. Tidak ada. Mereka adalah penipu, penjahat yang kejam. Hanya dalam persoalan kecil, iri dengki kepada Yusuf. Makanya seketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahandaku, malam tadi aku bermimpi melihat satu matahari, 1 bulan, 11 bintang sujud kepadaku." Siapa itu matahari? Siapa itu bulan? Siapa bintang? Itu semuanya adalah cahaya yang dianya bersinar. Itu sujud kepadaku. Kata Nabi Yakub, "Anakku, jangan kau ceritakan ini kepada abang-abangmu. Kalau kau ceritakan, berbahaya. Nanti dia mencelakakan kamu, dia membuat makar kepada kamu, dan dia akan menjadi setan yang nyata. Sesungguhnya setan adalah musuh daripada kamu." Kenapa? Karena Yusuf tahu. Kisah itu Yusuf tahu. Makanya dia tanya kepada ayahnya. Karena ayahnya tahu. Kisah itu nyata. Akan terjadi. Bahwa Yusuf suatu ketika akan menjadi seorang raja. Penguasa. Khalifah Allah. Memberikan kebaikan dan kebenaran kepada alam semesta. Sebagai mercusuar sinar dan cahaya di dunia yang gelap ini. Nah, nanti si matahari itu, si bulan itu, 11 bintang tadi sujud kepadanya. Seketika dia menjadi raja. Seketika dia menjadi penguasa. Seketika dia menjadi khalifah. Tetapi pernahkah kita berpikir, bisakah Nabi Yusuf ini menjadi raja, menjadi penguasa, menjadi khalifah di negeri Mesir waktu itu? Kalau tidak ada malam, kalau tidak ada gelap, kalau tidak ada kejahatan, kalau tidak ada keburukan daripada abang-abangnya, tidak bisa, saudaraku. Yusuf itu berdasarkan skenario Allah dan Rasul. Dia menjadi raja, dia menjadi penguasa, dia menjadi khalifah karena ada malam, karena ada gelap, karena ada kejahatan, keburukan, kebohongan, pengkhianatan abang-abangnya terhadap ayahanda mereka, terhadap Yusuf. Akhirnya muncul sifat iri, dengki, kebencian, keinginan membunuh. Iri, dengki, kebencian, keinginan membunuh. Itu keburukan yang macam apa itu? Tapi inilah yang mengantarkan Yusuf menjadi raja, menjadi penguasa, menjadi khalifah. Seperti yang dia lihat dalam mimpinya. Singkat cerita, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Ya, akhirnya dia tidak mati di situ. Dia ditinggalkan oleh abang-abangnya. Akhirnya abang-abangnya menangis, berhibah-hibah, menjerit-jerit, meraung-raung sambil membawa baju palsu, darah palsu Yusuf. Dibohonginya ayahnya. Nah, di ujung sana, di tempat sana, Yusuf diambil dan diangkat oleh saudagar, dijual oleh saudagar, akhirnya dibeli oleh Perdana Menteri.
oleh menteri Mesir, dijadikan anak angkat. Setelah dia remaja, dewasa, terjadi pemerkosaan. Nah, malam lagi, gelap lagi, buruk lagi, pemerkosaan, saudaraku. Tapi ingat, bukan Yusuf memperkosa, ini maknya yang memperkosa dia, mak angkatnya. Akhirnya ketahuan. Yusuf tidak mau. Kejadian itu ketahuan oleh ayah angkatnya, Perdana Menteri tadi. Yang salah adalah ibunya. Ketahuan. Tapi Yusuf ingin menutupi semua kesalahan itu. Seakan-akan dia bersalah, dia pun masuk penjara. Sudah berapa malam di situ? Sudah berapa gelap? Sudah berapa keburukan? Sudah 2. Akhirnya masuk penjaralah Yusuf. Nah, sebelum Yusuf masuk penjara, terjadi lagi malam di tempat lain. Gelap di tempat lain, keburukan di tempat lain. Adanya usaha pembunuhan terhadap raja atau Perdana Menteri tadi oleh karyawannya. Juru buat makanan, tukang buat makanan. Akhirnya makanan itu dicurigai, diberikan kepada anjing, anjingnya mati, maka kedua-duanya ditangkap. Juru makanan dan juru minuman ditangkap kedua-duanya. Inilah keburukan, kejahatan, gelap dan malam yang ketiga. Singkat cerita, mereka berdua kena penjara, ditahan. Nah, usut demi usut terakhir ketahuan. Ternyata yang bersalah, yang berkeinginan membunuh raja adalah juru masak, juru makanan, karena digaji dan dibayar oleh orang tertentu. Namun sebelumnya bertemu dengan Yusuf, dia ini bertemu dengan Yusuf. Dia menceritakan mimpinya, bahwa aku bermimpi menggendong roti yang banyak dalam keranjang. Tiba-tiba keranjangku dipatoki burung. Wah, gawat itu, kata Yusuf. Anda akan mati disalib. Kepala Anda akan dipatok burung. Burung nazar, burung pemakan daging. Ah, kamu jangan mamahin Yusuf, jangan nakut-nakutin. Iya. Orang itu percaya dan yakin karena dia merasa memang ada niat untuk membunuh raja dengan cara beracuni. Tapi dia sembunyi, ya, dia tidak mengatakan itu kepada Yusuf. Ada. Nah, juru minuman bermimpi juga. Aku bermimpi memeras anggur Yusuf, bagaimana itu? Ya, kata Yusuf, kamu akan kembali bekerja. Nah, rianglah juru bikin minuman karena dia merasakan dia tidak bersalah. Makanya dia riang. Nah, juru masak makanan dia memang bersalah. Dia tahu kalau dia mau meracuni raja. Makanya dia gelisah. Dia takut. Dan dia membenarkan apa yang kata Yusuf tadi. Dia mengokekan apa yang katakan Yusuf tadi. Akhirnya benar, saudaraku. Itu malam yang ketiga. Juru masak tadi disalib sampai mati. Juru minuman bekerja. Itu malam yang ketiga. Gelap yang ketiga. Keburukan yang ketiga. Nah, akan datang keburukan yang keempat. Kejahatan yang keempat. Kegelapan yang keempat. Malam yang keempat. Bermimpi pula raja dengan mimpi yang aneh. Dia melihat 7 ekor sapi kurus melahap 7 ekor sapi gemuk. Habis dimakan oleh sapi kurus. Petaka apa ini? Dia melihat 7 bulir padi. Dipanggil ahli nujum, ahli najm, ahli bintang, yang kajiannya sudah tinggi ke alam sana, yang berprofesi membolak-balik takdir dan kehidupan insan. Itu hebatnya orang zaman dulu. Ingat, Yakub punya keahlian itu, Yusuf punya keahlian itu.
ahli nujum, ahli bintang, ahli an-najmu pun punya keahlian itu. Tetapi ahli nujum tidak mampu menyelesaikan persoalan itu dan tidak bisa menjawab. Teringatlah juru minuman tadi. Di dalam penjara ada orang yang mampu mentakwilkan mimpi, menerjemahkan makna mimpi. Namanya Yusuf. Aku lupa menyampaikan kepada Baginda Raja. Dia pesan bahwa aku ini tidak bersalah loh. Jangan lama-lama di penjara. Begitukah? Kata Raja. Ya. Ya. Maka dipanggillah Yusuf. Disuruh dia menerjemahkan itu. Akhirnya diterjemahkan bahwa akan datang wahai Baginda Raja. 7 tahun kita ini subur hujan. Maka bertanamlah kita, menanam padi, gandum, dan semua macam makanan. Bertanamlah 7 tahun. Karena setelah 7 tahun ini akan datang kegelapan, malam, kejahatan, kehancuran, kesulitan yang jumlahnya 7 tahun juga. Apa itu? Kemarau panjang selama 7 tahun. Nah, mendengar itu raja mengatakan, Yusuf, engkau dibebaskan. Yusuf, engkau angkat jadi menteri Kesra, kesejahteraan rakyat, mengurus pangan dan makanan serta kesehatan rakyat. Diberi kedudukan sebagai raja di bidang itu. Nah, jadilah Yusuf sebagai apa yang dikehendaki oleh raja. Raja yang mana? Raja yang maharaja lah. Melalui raja yang ada di bawah raja. Akhirnya benar terjadi. Kemarau panjang, tumbuhan tidak tumbuh, orang kelaparan, banyak yang mati. Memang benar terjadi. Nah, pada kisah Yusuf ini terbuktilah senandung bintang merindukan malam. Bahwa malam itu adalah gelap. Malam itu adalah kelam. Malam itu adalah simbol kejahatan, keburukan, ketidakbenaran. Ternyata dialah yang akan memancarkan keberadaan sinar, keberadaan cahaya. Tanpa malam, tanpa gelap, tanpa buruk, tanpa salah, maka tidak nyata terang, tidak nyata cahaya, tidak nyata kebenaran, tidak nyata kebaikan. Hati-hati untuk kita menyalahkan malam, gelap, dan keburukan, karena dia adalah bagian daripada terang itu sendiri, saudara. Karena tidak ada terang tanpa gelap, tidak ada panjang tanpa pendek, tidak ada luas tanpa sempit, tidak ada bersih tanpa kotor. Begitulah hebat skenario hidup ini untuk kita pahami. Inilah kajian tauhid yang harus kita pegang. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu, maka teranglah Allah ini. Beneranglah Allah ini. Tidak ada yang bohong dalam kajian Allah dan Rasul. Yang tertuang ianya pada kitab untuk kita pelajari. Karena kitab itu adalah simbol, kode, dan teka-teki yang harus dipecahkan dengan akal fikir kita yang ada hari ini, saudaraku. Ini aja dulu. Senandung bintang merindukan malam. Session 1. Saya katakan session 1 akan ada session berikutnya, insya Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.